Ayyuhal walad, wahai anak, khulasatul ilmi, ringkasannya ilmu. Jadi ilmu ini semua ringkasannya. Anta'lama, hendaknya kamu mengetahui at-ta'ata, ketaatan, wal ibadata, dan mengetahui ibadah. Mahia, apa itu ibadah? Itu tujuan daripada ilmu. Jadi khulasonya ilmu, ringkasannya ilmu itu dia bisa taat kepada Allah dan mengetahui apa sih hakikatnya orang yang melakukan ibadah. Itu adalah ringkasan, pungkasannya orang yang punya ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu lalu dia tidak bisa menambah ketaatan, maka ilmunya tidak ada manfaat. Atau orang itu punya ilmu tapi ilmunya tidak mengenalkan dirinya kepada sebuah ibadah, maka ilmunya juga tidak manfaat. Maka itu khulasatul ilm an ta'lamat ta'ah wal ibadah mahi. Nah, ringkasannya ilmu itu mengetahui taat dan ibadah itu apa sih? Nah, itu gunanya kamu punya ilmu untuk ngaji, untuk belajar. Alam, ketahuilah, anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, ketaatan dan ibadah itu mutaba'atu syari' fil awamir wan nawahi. Intinya daripada taat dan ibadah itu mengikuti perintah syariat, fil awamir, di dalam perintah-perintah, wan nawahi, dan di dalam larangan-larangan. Nah, ini taat itu ataupun ibadah itu harus sesuai dengan perintah dan sesuai dengan larangan. Jadi jangan buat-buat sendiri, karena kalau buat-buat sendiri nanti jatuhnya bukan ibadah, nggak sesuai dengan syariat. Nah, itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwasannya ibadah itu adalah mutaba'ah, mengikuti asyari' di dalam syariat, fil awamir, baik itu di dalam perintah-perintahnya, wan nawahi, dan di dalam larangannya. Saya kasih contoh aja gampang. Saya kasih contoh. Bakal datang Idul Fitri. Kita berjabat tangan, bersalaman dengan yang bukan muhrim. Dianggap bersalaman dengan orang yang lebih tua, tapi bukan muhrim. Nah, ini kan sudah tidak sesuai dengan syariat. Ini kan sudah tidak sesuai dengan syariat. Tatkala sudah tidak sesuai dengan syariat, terus di mana nilai ibadahnya? Di mana nilai ketaatannya? Sedangkan taat itu harus mutaba'atu syari' fil awamir wa fil nawahi. Yang dikatakan taat dan ibadah itu harus sesuai dengan jalannya syariat, baik itu di dalam melakukan perintah atau meninggalkan larangannya, sesuai dengan aturan. Aturannya siapa? Aturannya syariat. Lah begitu kita cium tangan yang bukan muhrimnya, katakan ini lebih tua dari kita, ya jauh usianya lebih tua dari kita, tapi bukan muhrim. Misalnya istri dari paman kita, kan orang lain itu. Kita punya paman, saudaranya abah kita atau saudaranya ibu kita, laki-laki menikah dengan seorang wanita. Jadi istrinya paman ini, istrinya paman itu kan bukan apa-apa sama kita. Itu kan orang lain. Tapi karena tempatnya di posisi istrinya paman, terus kita cium tangannya, kita anggap ini adalah bude kita, tante kita. Padahal ini batal wudhu dengan kita. Ini batal wudhu dengan kita. Kita cium dengan alasan kita menghormat karena ini orang yang lebih tua dari kita, ini atau kita anggap tante kita, padahal bukan tante asli, bukan bude asli ini. Ini kan karena istrinya paman. Nah, jadi itu melanggar syariat. Nah, kalau sudah melanggar syariat, maka itu bukan lagi dikatakan ketaatan dan itu bukan lagi dikatakan
ibadah. Karena apa? Konsekuensinya taat dan ibadah itu harus mutabaah, mengikuti asyari' di dalam syariat. Dan ini merupakan yang dilarang, berjabat tangan atau bertemu dua kulit dari orang yang bukan muhrimnya. Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa dikatakan tidak boleh? Iya, karena itu bukan muhrim kamu. Kalau itu bukan muhrim kamu boleh menikah dengan dia. Misalnya cerai dengan paman, atau pamannya meninggal, istrinya paman, kan bukan apa-apa ini dengan kita. Mau dinikah sama keponakan, tidak apa-apa. Oh, bukan apa-apa itu, batal wudhu kok dengan kita itu. Nah, kecuali yang tidak boleh itu yang satu jalur dengan kita, itu muhrim dengan kita, tidak boleh itu kita nikah dengan dia, itu tidak boleh. Atau saudaranya istri kita punya istri kita punya kakak perempuan, istri kita cium tangan ke kakaknya yang perempuan. Lah kita sebagai suami mau cium tangan juga sama kakaknya istri kita yang perempuan tadi itu, karena ini kita anggap kakak kita, ya itu bukan apa-apa kita, tidak boleh itu. Artinya tatkala kita misalnya lepas dengan istri, meninggal istrinya atau apa, kakaknya kita kawin boleh, kakaknya itu kita nikahi boleh. Kenapa? Karena bukan apa-apa dengan kita. Maka itu yang dikatakan taat dan ibadah itu harus mutabaah dengan syariat. Jangan nanti akhirnya dikolaborasikan, dicampur adukkan dengan kalimat adat istiadat. Nggak apa-apa, kan ini adat. Kita dari dulu cium tangan istrinya paman kita, nggak apa-apa kok. Ya kita nggak syahwat juga kok dengan istrinya paman kita. Oh, ini sudah kita anggap keluarga kita. Ini bukan masalah syahwat tidak syahwat. Ini bukan masalah adat atau bukan tidak adat, tapi ini adalah masalah konsekuensi syariat. Ini namanya syariat. Kamu mau taat dengan syariat atau tidak, gitu. Jadi syariat itu harus fauqal adat, harus di atasnya adat istiadat. Jangan nanti akhirnya dirubah-rubah syariat ini tadi. Nah, terus kalau kita nggak cium tangan dengan beliau-beliau tadi ini, bagaimana caranya? Ya uluk salam. Kita jumpa tapi tidak berjabat tangan, misalnya assalamualaikum. Kenapa? Selesaikan urusannya. Menghormat itu kan bukan harus dengan berjabat tangan, bukan dengan harus hanya mencium tangan, gitu ya. Dan masih banyak adat-adat yang lainnya yang kadang-kadang adat istiadat itu tidak sesuai dengan mutabaah, tidak sesuai dengan mengikuti aturan syariat. Maka itu tujuannya orang ngaji biar paham. Oh, ini syariat, nah, harus didahulukan, begitu, bukan nanti akhirnya mencampur baurkan. Udah. Bil qauli wal fi'li. Nah, ini kelanjutannya tadi ya. I'lam anna ta'ata, ketahuilah sesungguhnya ketaatan wal ibadah dan ibadah, mutaba'ah itu mengikuti syariat, fil awamir di dalam perintah-perintahnya, wan nawahi dan di dalam larangan-larangannya, bil gauli dengan ucapan, wabil fi'li dan dengan perbuatan. Semuanya ucapan kita, perbuatan kita harus tertata sesuai dengan syariat. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yakunu biqtida'i syar'i. Artinya semua yang kamu ucapkan dan kamu lakukan dan kamu tinggalkan, baik itu dari ucapan perbuatan, harus mengikuti syariat. Itu namanya mutaba'ah. Kama law sumta yaumil 'aid. Jika contoh kamu berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh lagi, wa ayyamit tasyrik, kamu puasa di hari tasyrik, Dzulhijjah.
takunu asiyan, maka kamu akan menjadi puasa yang berdosa. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat. Gini, saya kepingin puasa, kepingin puasa, iya, Allah, anak ini masih enak anak puasa. Baik, kalau begitu hari raya Idul Fitri anak lanjutkan puasa, dia masih kuat mau puasa, akhirnya dia Idul Fitri puasa. Lalu dia mau berdalil, di mana ada puasa bisa dosa? Wong saya tidak maksiat kok. Katanya tidak maksiat. Kamu maksiat. Kenapa? Kamu melanggar syariat. Dari semua yang melanggar syariat itu namanya maksiat, dan itu namanya dosa. Lu kan saya puasa. Iya, puasanya kamu di waktu yang dilarang oleh syariat, maka dosa. Contohnya puasa hari raya Idul Fitri, puasa lagi hari raya Idul Adha, walaupun itu bentuknya katanya ibadah, tapi kamu meletakkan tidak pada posisinya, dosa. Sama tadi kan, salaman, cium tangan, bentuknya penghormatan, sebuah ibadah, tapi kamu letakkan bukan pada posisinya, dosa. Au shallaita fi thawbi maghsubin, fi thawbin maghsub, atau contohnya kamu sholat menggunakan baju yang kamu ambil bukan dari milik kamu, ghosab. Kamu ambil punya orang, nggak pakai pamit, pakai sarung punyanya orang. Ini biasanya anak-anak yang di pondok. Nanti ada sandal, bukan sandalnya dia, pakai aja. Tapi dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan itu maling. Bukan ghosab, itu maling gitu loh ya. Ada sandal diambil, nggak dikembalikan lagi, itu maling. Kalau ini enggak, nanti dikembalikan lagi. Jalan mau ke masjid, kelihatan sandalnya dia di sana, atau sandalnya dia ditaruh di mana. Ini ada sandal, dipakai sandalnya orang, dibuat ke masjid, nanti dikembalikan lagi sama dia. Lah kamu perjalanan ke masjid tadi ini pakai sandal yang bukan miliknya kamu tanpa izin, itu namanya ghosab, dan ghosab itu menghilangkan pahala. Apalagi pakai bajunya orang, apalagi pakai sarungnya orang, itu ghosab, dan ghosab itu dosa menghilangkan pahala, tidak mengikuti syariat namanya. Kecuali kalau pamit. Pamit pun tidak boleh dengan menekan. Misalnya ada temennya, kita pakai sandalnya teman kita, namanya Ahmad misalnya, kita panggil Ahmad, ini karena sandalnya Ahmad. Ahmad, anak pinjam sandalnya ya, sama gini tangannya. Artinya kalau tidak boleh tak beri yang begini. Ahmad, anak pinjam sandalnya boleh, sambil kayak gini. Ya jelas jawabnya, iya. Ini dosa juga, namanya apa? Ikrah. Ini pemaksaan, tidak boleh. Sedangkan di dalam agama la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama ini. Ahmad, anak boleh pinjam sandalnya kamu? Oh maaf, jangan ya. Ya khair, tidak apa-apa. Oh kamu medit ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Tidak boleh, dosa, itu namanya ikrah. Udah ya. Atau contoh lagi, au fi thawbin lubsuhu haram kal harir fir rijal, atau memakai baju yang baju itu ada indikasi keharaman, seperti ada kain dari harir sutra digunakan untuk laki-laki, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh memakai benang sutra, yang ada sutranya tidak boleh untuk laki-laki, dia pakai. Nah, ini terindikasi haram, maka ibadahnya juga bercampur dengan haram, maka dosa karena nggak sesuai dengan syariat. Wa in kanat surata ibadatin ta'thamu, walaupun itu semuanya bentuknya adalah ibadah, tapi kamu dosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Saya mau tanya, puasa ini bentuknya ibadah, bisa dosa. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat, puasanya di hari raya. Lalu apa namanya, pakai baju yang bukan haknya dia, ghosab, ini juga ada pelanggaran syariat walaupun digunakan untuk sholat, bentuknya ibadah, begitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi ini adalah penutupan sementara pengajian kita di bulan Ramadan ini ya. Insya Allah besok Rabu itu 29 kita
apa namanya, penutupannya besok. Sekarang ngajinya sudah tutup mulai hari ini selesai, besok kita baca khatmil Quran bersama-sama. Nah, jadi saya umumkan lagi, besok Rabu ba'dal asar kita adakan acara khatmil Quran. Kita baca khatmil Quran, setelah itu nanti kita doa bersama, dan juga ada pengajian yang akan disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf sampai buka bersama di sini. Setelah buka bersama, acara dianggap selesai. Untuk jamaah yang mau sholat taraweh dan lain sebagainya, dipersilakan cari posisi di masjid, mushola dan lain sebagainya. Malamnya acara khatmil Quran, penutupan juga khatmil Qurannya Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf yang ada di turbahnya Al Habib Ja'far. Nah, kalau itu sudah dilakukan, berarti tandanya Ramadan sudah hampir habis, sudah kurang beberapa hari saja kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nah, harapan kita semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Nah, semoga kita semuanya dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, fi khair wa lutuf wa afiyah, dan semoga kita semuanya sudah mendapatkan rahmatnya Allah, sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, dan juga di akhir Ramadan ini semoga kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Selama pengajian di tempat ini, jika ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan atau apapun lah yang kurang berkenan di hati antum semuanya, atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masya Allah, ketemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang, bukan tambah tua, insya Allah ketemu lagi tambah kelihatan muda, tambah tahun tambah muda begitu. Ojo tambah tahun tambah tua, tambah tahun tambah muda. Muda apanya? Bukan muda umurnya. Kalau orangnya sudah mungkin, kecuali saya tambah tahun tambah nom, sampai tambah tahun tambah tua. Ya, maksudnya tambah muda apa? Tambah muda semangatnya, tambah ayo, tambah semangat tahun depan. Wah, kalau kemarin saya masih bolong-bolong, saya masih ini, insya Allah tahun depan anak istiqomah begitu, tambah kuat, tambah semangat. Harusnya kita begitu. Nah, kalau kita jalani semuanya ini indah sebetulnya. Semua ini kalau kita jalani ini indah. Nah, Ramadan, coba Anda bisa bayangkan Ramadan, banyak orang-orang yang sore harinya itu sibuk ke sana ke sini, sibuk dengan ini dengan itu lain sebagainya. Subhanallah, Anda kesibukannya apa kalau Ramadan? Sore ngaji, duduk, mendengarkan ilmu, mendengarkan qasidah, zikir. Loh, ini nikmat ini nikmat yang tidak bisa terbayarkan di dunia ini. Maka itu dikatakan orang-orang ahlul jannah fil jannah yatahasyarun bima fata alaihim minas sa'ah fid dunya lam yadhkurillah. Orang-orang di surga itu ada yang nanti mereka merasa kecewa, getun, sudah di surga loh ini masih getun. Oh, emannya ya Allah, eman. Kenapa? Kata dia, iya, dulu ada satu waktu di dunia yang aku tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. Andai kata itu aku gunakan zikir, maka nikmatku akan semakin tinggi di dalam surganya Allah. Nah, nikmat ini tidak ada cukupnya, orang itu tidak ada cukupnya. Harat kalau ada orang bohong itu, kalau ada orang ngomong nikmat cukup itu bohong. Ya kecuali tingkatan aulia ya, wallahu alam ya. Kalau kelas-kelas kita ini tidak ada cukupnya. Kita tidak megang uang. Mana kepingin punya uang 1 juta aja sudah tenang hati Anda. Begitu Anda sudah punya uang 1 juta, tidak tenang juga Anda. Katanya apa? Kalau seandainya 5 juta, wah tambah enak ini. Cari lagi, dapat lagi 5 juta, sudah punya 5 juta lagi. Waduh, ngepres 5 juta ini, pas ini. Andai kata 10 juta, terawih anak istiqomah, datang 10 juta. Ternyata dihitung-hitung, waduh, sisanya tinggal sedikit. Nanti kalau buat itu tambah lagi 20 juta, begitu juga manusia itu. Di dalam surga tidak ada nikmatnya, tidak ada cukupnya orang itu.
Bagaimana di dunia aja dengan nikmat yang fana aja kita, nikmat yang khayali ini aja kita merasa bahagia, apalagi nanti di akhirat kita mendapatkan nikmat yang hakiki, nikmat yang benar-benar nyata, yang tidak ada puasnya, tidak ada puasnya. Surga makan sepuasnya, minum sepuasnya, tidak pernah puas-puas, kurang terus, tambah enak. Nah, ada tingkatan-tingkatan surga, itu juga ada kenikmatan-kenikmatan surga. Contoh, ada orang makan apel, kan macam-macam apel. Ada apel yang lokal, rasanya ketut. Ada yang begitu. Ada yang agak lokal tapi agak nikmat, agak enak, ada manis-manisnya. Ada yang manis, ada yang super. Nah, begitu juga nanti di surga. Kenikmatan itu ada yang biasa, ada yang nikmat, ada yang Masya Allah, semakin banyak ibadah kita, nanti kita panennya di akhirat semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Kita baca qasidah, setelah itu kita tutup. Semoga ada manfaatnya ngaji kita semuanya ini.